Assalamualaikum teman-teman Muaz bin Jabal. Selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak Misilda hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat. Apakah teman-teman siap belajar hari ini? Sepertinya sudah siap. Jika sudah siap, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Perhatikan benda-benda di kelas tersebut. Ada persegi panjang, ada juga segitiga, ada juga lingkaran. Hari ini kita akan belajar mengenai bangun datar, kurva, dan segi banyak. Apakah kalian tahu apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Bangun datar ini memiliki lebih dari 2 garis lurus atau garis lengkung. Garis-garis pada bangun datar disebut sisi. Sisi-sisi tersebut membentuk sebuah bangun datar atau segi. Kira-kira apa saja contoh dari bangun datar? Apakah kalian tahu? Contoh dari bangun datar seperti persegi, persegi panjang, kemudian lingkaran, segitiga, dan masih ada lagi contoh-contoh bangun datar. Segi banyak adalah gabungan dari beberapa garis yang membentuk sebuah kurva sederhana atau membentuk bangun datar. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada garis biru yang dihubungkan dengan garis merah, garis kuning, dan garis orange yang membentuk bangun datar persegi. Dan ada garis biru, garis hijau, serta kuning yang menghubungkan sehingga menjadi bangun datar segitiga. Segi banyak juga disebut poligon. Berikut ini adalah contoh dari segi banyak. Banyak sisi ada 3, namanya segitiga. Nah, ini contohnya. Kemudian banyak sisinya ada 4, disebut segi 4. Ini adalah gambarnya. Yang sisinya 5, ada segi 5 atau pentagon. Ini contoh gambarnya. Segi 6 atau heksagon. Bisa dilihat contohnya juga teman-teman. Selain itu, ada yang sisinya sebanyak 7, disebut dengan segi 7 atau heptagon. Dilihat gambarnya, contohnya seperti ini. Ada yang banyak sisinya 8, atau disebut dengan segi 8 atau oktagon. Segi 9 disebut nonagon, segi 10 atau dekagon. Ini adalah contoh dari segi banyak. Jadi, sisi-sisinya mempunyai banyak sisi. Selanjutnya adalah kurva. Apakah teman-teman tahu apa itu kurva? Kurva adalah suatu gambar dari sebuah bidang datar. Ini adalah contoh-contoh kurva. Kurva dibagi menjadi 3. Ada kurva tertutup, kurva terbuka, dan kurva tertutup tidak sederhana. Apakah teman-teman sudah tahu penjelasan dari kurva tertutup, kurva terbuka, dan kurva tertutup tidak sederhana? Misilda akan jelaskan ya teman-teman. Yang pertama adalah kurva tertutup. Kurva tertutup adalah gambar yang semua ujung sisinya saling bertemu. Di sini terdapat banyak gambar. Kira-kira yang mana ya teman-teman yang termasuk contoh dari kurva tertutup? Silahkan teman-teman amati. Betul teman-teman, apa yang kalian amati? Ini adalah contoh dari kurva tertutup. Jadi perhatikan gambarnya. Kurva tertutup itu gambarnya semua ujung sisinya saling bertemu ya.
gambar yang garis yang berwarna putih, sisi-sisinya saling bertemu. Kemudian yang warna orange juga saling bertemu sisi-sisinya. Dan garis yang biru juga saling bertemu sisi-sisinya. Nah, ini adalah contoh dari kurva tertutup. Kurva yang selanjutnya adalah kurva terbuka. Kurva terbuka adalah gambar yang salah satu sisinya hilang atau tidak bertemu. Kira-kira gambarnya yang mana teman-teman yang merupakan contoh kurva terbuka? Silakan teman-teman amati lagi ya. Betul, yang teman-teman amati ini adalah contoh kurva terbuka. Jadi salah satu sisinya hilang atau tidak bertemu. Kurva yang selanjutnya adalah kurva tertutup tidak sederhana. Kurva tertutup tidak sederhana adalah suatu gambar yang memotong dirinya sendiri menjadi dua bagian yang tidak terpisahkan. Kira-kira yang mana ya teman-teman? Contoh dari kurva tertutup tidak sederhana. Silakan teman-teman amati kembali. Betul teman-teman, ini adalah contoh dari kurva tertutup tidak sederhana, di mana garisnya yang memotong dirinya sendiri menjadi dua bagian yang tidak terpisahkan. Segi banyak dibagi menjadi dua. Ada segi banyak beraturan dan ada segi banyak yang tidak beraturan. Apakah teman-teman tahu segi banyak beraturan dan apa itu segi banyak tidak beraturan? Segi banyak beraturan, perhatikan gambar di bawah ini. Amati teman-teman sisi-sisinya. Nah, sisi-sisi dari gambar tersebut memiliki sisi yang sama panjang. Selain memiliki sisi yang sama panjang, juga memiliki sudut yang sama besar. Jadi, segi banyak beraturan adalah segi banyak yang sisi-sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Seperti persegi atau segi 4, segi 3, kemudian segi 5, segi 6, dan segi 7. Apa nama lain dari segi 5 teman-teman? Segi 6 dan segi 7? Masih ingat? Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Segi banyak tidak beraturan. Dilihat gambarnya teman-teman bahwa sisi-sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Jadi segi banyak tidak beraturan ini adalah segi banyak yang sisi-sisinya tidak sama panjang dan sudutnya juga tidak sama besar. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah garis-garis yang menghubungkan menjadi kurva sederhana atau bangun datar. Ada kurva tertutup, ada kurva terbuka, dan ada kurva tertutup tidak sederhana. Selain itu, ada juga segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Masih ada lagi contoh-contoh bangun datar yang lainnya ya teman-teman. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Apakah teman-teman paham? Jika ada yang belum paham, boleh bertanya kepada Miss Hilda. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat terus teman-teman, jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.